Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miming Suryoningsi akan memaparkan tentang interaksionisme simbolik untuk mata kuliah riset kualitatif dengan dosen pengampu Dr. Bahrudin Al-Habsyi, MPD. Interaksionisme simbolik adalah teori yang memiliki asumsi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Herbert Blumer mendefinisikan interaksionisme simbolik sebagai sebuah proses interaksi dalam rangka membentuk arti atau makna bagi setiap individu. Interaksionisme simbolik berfokus pada pentingnya konsep diri dari persepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksi dengan individu lain. Tokoh utama dari interaksionisme simbolik adalah George Herbert Mead yang lahir tahun 1863. Menurut Mead, komunikasi melalui isyarat-isyarat sederhana adalah bentuk yang paling sederhana dan yang paling pokok dalam komunikasi. Manusia dapat membayangkan dirinya secara sadar dalam perilakunya dari sudut pandang orang lain. Akibatnya, mereka dapat mengkonstruksikan perilakunya dengan sengaja untuk membangkitkan tipe respon tertentu dari orang lain. Awal perkembangan interaksionisme simbolik ini berasal dari dua penelitian, yaitu Mazhab Chicago dan Mazhab Iowa. Mazhab Chicago dipelopori oleh Herbert Blumer tahun 1962. Blumer meyakini bahwa studi manusia tidak bisa dilakukan dengan cara yang sama seperti penelitian pada benda mati. Menurut Blumer, seorang peneliti harus empati pada pokok materi, terjun langsung pada pengalamannya, dan berusaha untuk memahami nilai dari setiap orang. Blumer melakukan pendekatan ilmiah melalui riwayat hidup, autobiografi, studi kasus, buku harian, surat, dan non-directive interviews. Tradisi Chicago melihat manusia sebagai kreatif, inovatif dalam situasi yang tidak dapat diramalkan. Mazhab Iowa dipelopori oleh Manford Kuhn. Kuhn mengambil lebih dari satu pendekatan ilmiah. Salah satu karyanya yaitu teknik pengukuran yang terkenal dengan sebutan 20 Statement Self-Attitude Test. Kuhn mengembangkan konsep tentang diri sendiri menjadi lebih konkret. Konsep yang lainnya tentang perencanaan tindakan, yaitu pola tingkah laku seseorang terhadap objek, karena perencanaan diarahkan oleh sikap, yaitu pernyataan verbal yang menunjukkan nilai tujuan tindakan, maka sikap dapat diukur. Konsep diri menyangkut perencanaan tindakan individu terhadap diri, meliputi identitas, kepentingan, dan hal yang tidak disukai, tujuan, ideologi, dan evaluasi diri. Akar sejarah teori interaksionisme simbolik melalui sosiologi. Komunikasi yang berlangsung dalam tatanan interpersonal tatap muka dialogis timbal balik dinamakan dengan interaksionisme simbolik. Interaksionisme simbolik memiliki objek material, yaitu manusia dan perilaku manusia. Salah satu teori sosiologi yang cukup berpengaruh adalah interaksionisme simbolik yang fokus pada perilaku peran, interaksi antar individu, serta tindakan dan komunikasi yang dapat diamati. Paham interaksionisme simbolik menunjuk pada komunikasi secara khusus, simbol-simbol sebagai kunci untuk memahami kehidupan manusia. Artinya, manusia saling menerjemahkan dan mendefinisikan tindakannya, baik dalam interaksi dengan orang lain maupun dengan diri sendiri. Proses interaksi ini melibatkan pemakaian simbol bahasa, ketentuan adat istiadat, agama, dan pandangan. Berikut ini adalah bagan interaksi masyarakat. Interaksi menimbulkan objek sosial, simbol, bahasa, dan perspektif. 4 aspek tersebut merupakan pusat kehidupan manusia yang dapat ditemukan di realitas sosial manusia, kehidupan sosial manusia, dan kehidupan individu.
Konsep interaksionisme simbolik terdiri dari 5 hal. Yang pertama adalah konsep proses penafsiran yang kompleks yang melibatkan komunikasi terus-menerus antara I dan me. I adalah tindakan, me adalah membela, mengevaluasi, dan menafsirkan diri. Yang kedua adalah objek dan makna. Objek berbentuk fisik, sosial, abstrak. Manusia secara aktif menafsirkan gerak tubuh masing-masing dalam interaksi sosial dan bertindak berdasarkan interpretasi mereka. Yang ketiga adalah mengambil peran. Mengambil peran adalah sebagai objek melihat diri sendiri dari perspektif subjektif dari orang lain, melibatkan diri sendiri dari sudut pandang yang lain. Yang keempat adalah mencari kaca diri. Manusia sebagai akibat dari faktor objektif interaksi dalam dunia simbolik. Manusia mendefinisikan dan mengembangkan diri dalam setiap situasi sebagai akibat dari proses imajinatif dan emosi untuk mencerminkan sikap orang lain. Dan yang terakhir adalah definisi tentang situasi. Pemahaman tentang bagaimana manusia mendefinisikan situasi dapat membantu kita untuk memahami mengapa mereka berperilaku seperti yang mereka lakukan. Interaksionisme simbolik terdiri dari 3 asumsi, yaitu asumsi ontologi. Realita dianggap ada untuk manusia di dunia dari makna simbolis yang dibagikan. Asumsi epistemologi. Peneliti dan peserta penelitian diasumsikan saling terkait secara interaktif dalam hubungan timbal balik di medan alam untuk menyelidiki perilaku mereka. Dan asumsi metodologi berkaitan dengan bagaimana peneliti dapat menemukan pengalaman sosial, bagaimana dibuat, dan bagaimana hal tersebut memberikan arti bagi kehidupan manusia. Dalam metodologi terdapat beberapa asumsi. Yang pertama, manusia hidup di dunia simbolik dari makna yang dipelajari. Melalui dunia simbolik, manusia dapat bertindak dan berperilaku berdasarkan makna bersama. Contohnya adalah merokok di kalangan mahasiswa merupakan simbol melalui kesepakatan dari individu. Asumsi yang kedua yaitu manusia bersikap terhadap simbol berdasarkan arti yang simbol miliki untuk mereka. Simbol ini bisa diartikan sebagai objek, orang lain, pengaturan atau standar, serta faktor konstekstual, psikologis, sosial, budaya, dan organisasi. Misalnya, perilaku perokok atau non-perokok tergantung pada makna perokok yang mereka pegang dan makna faktor konstekstual yang terkait, seperti stres akademik, keberadaan rekan-rekan lain yang merokok, dan ketersediaan rokok. Yang ketiga adalah makna dari objek atau situasi timbul dari interaksi antar individu. Artinya, makna dari objek atau situasi tidak melekat di alam, tapi sebaliknya peristiwa eksternal yang dihasilkan melalui proses interaksi dan sangat mempengaruhi manusia. Asumsi keempat yaitu manusia dan masyarakat memiliki hubungan kebebasan dan kendala. Asumsi kelima yaitu makna dari hal-hal perilaku manusia langsung terjadi melalui proses penafsiran yang digunakan oleh seseorang yang berhubungan dengan hal-hal yang ia temui. Tindakan manusia merupakan proses yang kompleks karena tidak merespon langsung terhadap rangsangan, melainkan tergantung pada proses penafsiran untuk menghasilkan makna. Asumsi keenam yaitu diri adalah konstruksi sosial yang berkembang melalui interaksi sosial dengan orang lain. Diri adalah objek sosial yang tidak membedakan dari objek sosial yang lain yang digunakan oleh manusia melalui interaksi mereka. Dan yang terakhir adalah konsep diri memberikan motif yang kuat untuk perilaku. Karakteristik khusus dari interaksionisme simbolik adalah tidak terbatas pada isyarat fisik. Interaksionisme simbolik didasarkan pada 3 premis. Yang pertama, manusia bersikap terhadap sesuatu berdasarkan makna hal yang membawa mereka. Hal ini mencangkup apapun dari benda fisik seperti meja dan kursi, manusia, lembaga, kegiatan orang lain, dan situasi yang timbul sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Kedua, terletak pada gagasan bahwa makna hal-hal ini berasal dari interaksi sosial seseorang dengan manusia yang lain yang merupakan bagian dari kehidupan seseorang. Premis ketiga adalah makna dimodifikasi melalui interpretasi proses yang digunakan oleh orang yang berurusan dengan hal-hal yang mungkin dihadapi.
Interaksionisme simbolik mengandaikan bahwa manusia mengambil kendali aktif atas kebutuhan dan keinginan mereka, kebutuhan dan keinginan orang lain, dan menentukan tindakan yang terbaik. Makna dan simbol dalam interaksionisme simbolik. Semua benda merupakan representasi atau simbol nilai. Terdapat 4 tahap utama suatu tindakan, yaitu dorongan, persepsi, manipulasi, dan penyempurnaan. Tindakan dalam interaksionisme simbolik tidak lepas dari masyarakat dan budaya. Aspek penting untuk mengenali ketika menerapkan masyarakat sebagai simbol adalah bahwa orang adalah objek sosial selama interaksi dan benda yang dibangun ketika manusia melakukan tindakan sosial tertentu. Tindakan sosial dievaluasi oleh interaksi dan interpretasi yang mengikuti. Banyak aspek budaya yang berbaur dengan interaksionisme simbolik dan cara individu menafsirkan dunia yang mengelilinginya. Budaya melalui penggunaan benda-benda membantu kita mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan. Salah satu ciri paling penting dari interaksionisme simbolik adalah bahasa dan makna. Aplikasi teori interaksionis. Yang pertama adalah penelitian interaksionisme simbolik klasik yang dilakukan oleh Becker. Dalam karyanya, Becker menjadi pengguna ganja, di mana ia menunjukkan tentang bagaimana merasa fly ketika menggunakan ganja merupakan konstruksi sosial daripada fisiologis, keadaan motivasi internal yang disebabkan oleh obat. Penelitian Becker menunjukkan bahwa perilaku peran yang disosialisasikan dan diperoleh melalui interaksi dengan orang lain. Penelitian Becker memberikan pengaruh untuk menantang dan memperluas batas-batas tentang apa yang dianggap dapat diterima untuk penelitian ketat. Teori yang kedua adalah analisis dramaturgi yang digagas oleh Erving Goffman. Goffman menggunakan metafora dari sebuah teater sebagai kerangka untuk menggambarkan bagaimana aktor menampilkan dirinya pada orang lain, dan bagaimana mereka mencoba mengkontrol kesan lainnya untuk dilihat secara positif. Karya Goffman ini menunjukkan tentang bagaimana ritual mempengaruhi interaksi sosial, etiket yang tepat untuk berperilaku di tempat umum, dan bagaimana aktor menggunakan frame untuk menafsirkan realitas dan mengatur pengalaman. Yang ketiga adalah kajian budaya dan postmodernisme, karya Oka Soanya, di mana ia menerapkan interaksionisme simbolik sebagai kerangka untuk mengamati interaksi antara mahasiswa baru dan konselor sekolah. Ia menyarankan agar konselor sekolah bisa membimbing siswa imigran melalui integrasi ke dalam budaya baru. Integrasi budaya ini menuntut siswa imigran untuk mengetahui kapan harus mengadopsi budaya baru dan apa aspek budaya mereka sendiri untuk dipertahankan dalam budaya tuan rumah yang dominan. Lalu, bagaimanakah peneliti kualitatif melakukan penelitian interaksionisme simbolik? Menurut Mapir, ada 4 langkah. Yang pertama, penjajakan medan dan penetapan poin-poin masalah melalui identifikasi makna interpretatif disertai dengan diskusi dan membaca. Langkah kedua, penetapan medan dan pengamatan interaksi dan simbol serta makna yang dikandungnya bagi pemokusan masalah. Yang ketiga, pengumpulan dan refleksi data, pemburuan makna dalam medan. Dan yang terakhir, pemeriksaan, pendalaman abstraksi makna, deskripsi, kategorisasi, dan connecting makna. Tujuan utama grounded theory sesuai dengan tujuan interaksionisme simbolik, yaitu untuk memberikan sebuah teori yang mengeksplorasi perilaku manusia atau pendekatan untuk mempelajari perilaku manusia dan kehidupan kelompok manusia. Menggunakan interaksionisme simbolik dan grounded theory untuk menyelidiki perilaku manusia akan efektif karena
Interaksionisme simbolik memberikan kerangka bimbingan untuk mengumpulkan data tentang arti dari jenis perilaku tertentu dan sumber konseptual makna tersebut dan bagaimana mereka berubah dalam melalui sosial, waktu, dan ruang. Yang kedua, dalam grounded teori memberikan pendekatan sistematis untuk menghasilkan sebuah teori yang menerangkan perilaku manusia sebagai proses sosial antara para pelaku dalam konteks interaksional mereka. Demikian pemaparan saya tentang interaksionisme simbolik. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.